Elshinta News and Talk. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terancam tak lagi memiliki wewenang untuk menangkap direksi BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025 yang menyebutkan bahwa direksi ataupun komisaris perusahaan BUMN bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan lama. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menilai direksi BUMN masih bisa diproses jika melakukan tindak pidana korupsi. Tanak menyampaikan hal itu sebagai pandangan pribadinya. Tanak menjelaskan, meski dalam pasal 9G undang-undang tersebut direksi BUMN bukan lagi penyelenggara negara, peristiwa korupsi yang terjadi sebelum berlakunya aturan itu bisa dijerat Undang-Undang Tipikor. Lalu seperti apa penerapan undang-undang tersebut dalam pengusutan kasus ini? Apakah aturan ini mempersempit ruang gerak KPK dalam mengawasi perusahaan plat merah? Kami akan bahasnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Elshinta News and Talk. Bagaimana komentar Anda pendengar? Kami nantikan di 0215869000. Pak Abdul, terkait dengan undang-undang ini, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, bagaimana mensinergikannya ya? Secara tidak langsung juga masyarakat berharap apapun itu, baik itu penyelenggara negara atau BUMN juga, kalau korupsi juga harus ditindak. Ini bagaimana Pak Abdul? Oh baik, Pak Abdul bisa mendengar suara saya Pak Abdul? Bisa, saya bisa. Halo, kedengaran nggak suaranya? Oke, baik, sudah cukup baik Pak Abdul. Halo. Ya. Ya, halo. Ya. Pak Abdul, ya langsung saja terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berlaku pada 24 Februari kemarin, bagaimana nih Pak? Yang menyebutkan bahwa direksi ataupun komisaris perusahaan badan usaha milik negara bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan yang lama. Apakah ini juga mempersempit ruang gerak KPK dalam mengawasi hal tersebut? Ya, saya kira tidak ya, karena begini. Karena Undang-Undang Tipikor itu membagi yang namanya korupsi itu minimal ada 3 macam. Ya, yang pertama korupsi yang dilakukan karena kewenangan jabatannya. Nah, ini semua penyelenggara negara yang merugikan negara kena tuh dengan pasal itu. Yang kedua, korupsi juga bisa dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Artinya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh swasta bisa, oleh siapa saja yang merugikan negara, itu bisa dijerat korupsi dengan pasal dengan pasal 2 itu, karena merugikan negara dengan perbuatannya gitu. Yang ketiga gratifikasi. Nah, jadi yang tidak mungkin dilakukan oleh direksi BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara adalah dituntut karena korupsi karena jabatannya dan gratifikasi. Itu yang nggak bisa. Karena artinya dia menerima sesuatu sebagai pejabat negara gitu. Nah, itu yang nggak bisa karena sekarang dia bukan penyelenggara negara lagi. Nah, tetapi dia masih bisa dijerat dengan pasal 2 itu. Karena perbuatan melawan hukumnya menyebabkan kerugian negara, gitu. Nah, jadi direksi BUMN dianggap swasta. Ya, dianggap bukan penyelenggara negara, tetapi ketika dia melakukan kegiatan dan merugikan negara, dia bisa dijerat pakai itu. Kalau menurut saya, bisa dijerat pakai pasal 2 itu. Ya, karena pasal 2 itu bisa menjerat siapa saja gitu ya, baik itu pejabat negara maupun swasta atau siapapun yang merugikan negara karena perbuatan melawan hukumnya, maka tetap bisa dijerat. Begitu, Mas. Oh, baik. Jadi masih ada ruang gerak yang cukup luas dari KPK untuk bisa mengawasi perusahaan plat merah artinya, Pak Abdul ya? Iya, betul. Kalau menurut saya masih bisa, meskipun tidak masuk lewat penyelenggara negara, tetapi masuknya lewat siapapun yang merugikan negara karena perbuatannya, itu yang bisa yang bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi. Baik, dalam pengaplikasikannya tentunya tidak terlalu banyak tantangan ya. Artinya hal-hal tersebut kan takutnya juga dimanfaatkan terkait dengan penindakan dan sebagainya gitu ya, hingga akhirnya juga mengurangi gerak KPK. Iya. Sangat mungkin itu. Jadi para direksi ini karena memang dia sudah tidak terikat lagi dengan sebagai penyelenggara negara, dia bisa pakai
tangan orang lain, gitu ya, tangan orang lain. Tapi kan penyidikan dalam tindak pidana korupsi itu kan juga dilakukan secara teliti. Artinya tidak berhenti pada satu titik gitu, terus dikejar gitu. Ini akhirnya kemana larinya? Nah itu kan pasti ketahuan juga. Nah maksud saya apapun modus yang digunakan oleh oleh direksi BUMN yang bukan lagi sebagai penyelenggara negara gitu ya, saya kira itu kalau bisa dibuktikan ada kerugian negaranya ya yang mengakibatkan kerugian negara perbuatannya, dia tetap bisa dijerat kalau menurut saya dengan pasal 2 itu ya, karena perbuatan melawan hukumnya yang merugikan negara, dia tetap bisa dijerat tipikor. Begitu, Mas. Ya. Ini yang seharusnya kalau dulu kan mudah. Ya, kalau dulu kan mudah. Tanpa harus dibuktikan sulit-sulit, dia sebagai penyelenggara negara langsung dihubungkan dengan kerugian. Nah, langsung dia bisa diproses sebagai pelaku korupsi. Nah, kalau sekarang harus lebih dalam KPK-nya ya, atau penegak hukumnya harus lebih dalam menggali benar nggak korupsi ini dilakukan atau kerugian negara ini diakibatkan oleh kelakuan atau oleh perbuatan yang melanggar hukum yang kemudian merugikan negara gitu. Itu yang perbedaannya sekarang gitu. Artinya sekarang penegak hukum atau KPK harus lebih keras bekerja gitu untuk membuktikan bahwa direksi BUMN itu melakukan korupsi. Begitu, Mas. Ini seperti halnya harus lebih berkeringat ya untuk mencari data lebih jauh ya. Ini yang jadi pertanyaan dari masyarakat atau publik ini, kenapa hingga akhirnya undang-undang ini diberlakukan dan timbul seperti ada hal yang mempersulit gerak KPK ya, meskipun juga ada opsi-opsi yang lain. Namun tadi sekali lagi Pak Abdul ya, geraknya harus lebih ekstra, tenaganya harus lebih kuat, begitupun keringatnya pasti akan lebih banyak yang bercucuran. Ya, saya kira gini, Kementerian BUMN itu punya kepentingan sendiri ya, ingin badan usaha milik negara ini atau perusahaan-perusahaan negara ini bisa bergerak dengan lincah gitu. Nah karena itu kemudian pimpinannya tidak dianggap sebagai penyelenggara negara, tapi sebagai profesional pengusaha begitu. Nah itu yang saya kira dasar pemikirannya kenapa kemudian dirubah status direksi BUMN ini menjadi pegawai swasta atau profesional swasta, profesional yang bukan penyelenggara negara. Nah itu yang saya kira ditujukannya itu supaya ruang geraknya lebih luas gitu. Nah tetapi juga di sisi yang lain, di sisi yang lain karena yang dikelola itu adalah uang negara gitu, iya kan? BUMN itu kan uang negara. Nah maka tetap saja kalau menurut saya cuma harus hati-hati gitu. Maksud saya penanganannya baik KPK maupun kejaksaan harus hati-hati melihat kerugian itu akibat satu transaksi. Kan begini, sekalipun ada kerugian, kalau bisa dibuktikan itu adalah kerugian bisnis gitu ya, atau bisnis risiko bisnis, itu juga nggak bisa sebenarnya dipertanggungjawabkan sebagai korupsi, karena itu memang risiko bisnis gitu. Umpamanya seperti kemarin pandemi, nah itu semua orang rugi. Nah kan nggak bisa disalahkan pada pengelola kan. Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi dunia usaha sehingga menjadi rugi gitu. Nah itu yang harus bisa dibedakan gitu. Ke depan karena tidak ada pandemi lagi, umpamanya kalau ada kerugian, nah itu bisa dilihat apakah ini murni kerugian bisnis ataukah kerugian yang direkayasa oleh direksi sehingga menjadi rugi gitu. Sementara dia mendapatkan untung umpamanya. Nah, seperti itu yang harus dibukakan. Karena dia tidak lagi bisa langsung dipertanggungjawabkan. Dulu ketika dia sebagai penyelenggara negara kan bisa langsung dipertanggungjawabkan, bisa langsung ditanya kenapa rugi ini segala macam. Nah, itu begitu, Mas. Ya, jadi mungkin terkesan lucu ya Pak Abdul kalau kita menilai sebagai masyarakat awam kalau mau dibilang profesional biasa ya yang dikelola adalah uang negara, judulnya aja sudah badan usaha milik negara, artinya juga milik seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini kan tentunya karena langkah kerjanya harus lebih ekstra, ditakutkan juga ada celah-celah yang mungkin nantinya kejelian dari KPK juga tidak sampai di sana, dan ini juga mungkin dimanfaatkan oleh calon-calon para koruptor ya, yang mungkin melihat situasi kondisi yang ada untuk bisa melancarkan aksinya juga butuh proses yang cukup berat gitu ya. Nah artinya
dari masing-masing komisioner KPK, kejelian dan sebagainya harus lebih pandai ya dari para pencurinya. Memang pemikiran ini bisa dipahami dua-duanya, gitu ya. Jadi dari pihak BUMN umpamanya merubah status itu kan pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya BUMN ini bisa bergerak lebih lincah, gitu, lebih cepat, dan ketika berusaha itu bisa karena dia tidak takut lagi dianggap korupsi dan sebagainya, kemudian dia bisa artinya menjalankan usahanya sebagaimana juga swasta begitu. Nah itu mungkin itu yang diharapkan oleh BUMN, sehingga perusahaan-perusahaan negara ini bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih cepat seperti juga perusahaan swasta. Nah itu sisi positifnya gitu. Tapi sisi negatifnya itu tadi ketika dia melakukan moral hajat gitu, melakukan kejahatan melalui pekerjaannya itu gitu ya. Nah itu yang harus lebih panjang disidiknya gitu. Betul nggak ini kerugian negara karena bisnis atau kerugian negara karena perbuatan seseorang atau perbuatan direksinya. Nah itu yang harus dibuktikan ke depan tuh itu begitu. Jadi memang kalau menambah pekerjaan bagi penegak hukum untuk lebih giat bekerja, untuk lebih jeli bekerja melihat satu peristiwa kerugian negara. Begitu, Mas. Ya. Kalau perusahaan swasta, ownernya atau pemiliknya pastinya tidak akan korupsi karena yang dirugikan adalah diri sendiri gitu ya. Karena uang sendiri untuk mengelola sebuah perusahaan. Tapi kalau perusahaan milik negara kan bukan uang sendiri, uang negara yang dikelola ya. Jadi kalau seandainya rugi pun yang tidak mau disalahkan dan kemudian dimanfaatkan, ini yang bahaya. Kita simak bagaimana komentar dari pendengar kami. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Silakan Pak Agung, bagaimana komentarnya Pak Agung? Ya, selamat sore Mari dan Malu Tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agung, silakan. Ya, saya setuju BUMN tuh harusnya untung, jangan defisit lagi ya, karena akan memakai uang kas negara atau uang pajak rakyat untuk disuntik lagi. Itu sama saja manajemen BUMN yang gagal total sebetulnya. Tapi ini sudah terjadi berkali-kali di beberapa BUMN. Lalu gimana jika disatukan jadi stockholding dan antara? Nanti ketutup dong yang defisit. Saya khawatirnya begitu, ketutup sama yang tidak defisit. Misalnya seperti itu, bisa saja terjadi, kecuali dijadikan satu gitu ya. Lalu yang kedua nih, saya setuju tadi pada sumber, penegak hukum harus tidak boleh kalah dengan yang oknum koruptor. Kalau kalah ya berarti ya menang koruptornya. Misalnya dihukumnya ringan, begitu ada kasus korupsi oleh majelis hakim oknum, lalu di tipikor ya, lalu dia asetnya tidak disita semua. Itu namanya kalah itu penegak hukumnya sebetulnya, menang koruptornya. Kan masih kaya dan hukumannya sebentar gitu ya, dapat remisi dan bisa bebas bersyarat. Menang koruptornya namanya. Lalu yang berikutnya, tentang revisi undang-undang BUMN. Kan ada pasal yang menyebutkan nantinya kemungkinan direksi atau direktur tidak dihukum kalau berbuat korupsi atau apa gitu loh. Kalau tidak salah lagi rame ini di media ini. Gimana kalau revisi itu benar-benar dibuat jadi undang-undang? Kan nanti itu seolah-olah dibolehkan korupsi direktur dan direksi. Seperti itu. Ini yang jadi perhatian masyarakat sekarang. Apa sebaiknya itu tidak diadakan saja revisi itu? Kalau memang ada pasal nanti yang menyebutkan direksi atau direktur tidak melakukan kejahatan, kan korupsi misalnya seperti itu, ya harusnya itu kan ditiadakan. Dan kan dalam Undang-Undang Dasar 45 di 4 kali pasal 27 kan segala warga negara siapapun itu wajib diperlakukan sama di mata hukum ya, atau di depan hukum. Jadi nggak boleh ada direktur dibebaskan atau direksi dibebaskan dari kegiatan korupsi. Itu namanya melegalkan korupsi di tingkat direktur. Di BUMN kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Ini menarik, Pak Abdul ya. Di mana juga tentunya ini menjadi salah satu perhatian penting. Seharusnya BUMN itu harus untung karena nggak ada saingan. Pertamina saingannya nggak banyak. PLN apalagi nggak punya saingan ya. Karena seharusnya untung gitu ya. Ini gimana Pak Abdul? Iya. Seharusnya perusahaan-perusahaan negara yang bersifat monopolistis itu nggak akan pernah rugi. Jadi kalau karena apa? Karena tidak ada saingan, iya kan? Artinya tidak ada uang-uang yang nggak ada kompetitor untuk menyaingi produk kita tuh nggak ada ya, saling menang saling itu nggak ada karena pasti masyarakat akan ambil itu gitu loh. Betul, karena itu pasti itu korupsi. Kalau PLN atau perusahaan lain yang tidak ada saingannya itu PN Gas supaya gas negara itu kalau rugi itu pasti korupsi gitu ya. Bukan karena bukan karena
perkembangan bisnis di luar, umpamanya bahan baku naik apa segala macam. Bukan karena itu kalau menurut saya. Itu pasti karena korupsi dari para pengurusnya, gitu. Karena mereka tidak ada saingan, iya kan? Nah mestinya itu sudah pasti gitu. Nah karena itu kemudian kan lebih banyak yang BUMN ini yang tidak bergerak juga di bidang yang lain gitu. Artinya banyak juga saingannya. Nah karena itu menurut saya salah satu pertimbangan kenapa direksi BUMN itu diswastakan atau di statusnya bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Nah supaya ruang geraknya bisa lebih cepat gitu, bisa mengikuti irama bisnis gitu. Nah saya kira itu yang dimaksudkan oleh Kementerian BUMN merubah status para direksi ini. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa dijerat korupsi karena merugikan keuangan negara. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Kalau dulu memang mudah ya, karena dia penyelenggara negara, penegak hukum, istilahnya belum punya modal tindak pidana pun dia udah bisa nangkap atau sudah bisa manggil BUMN gitu ya. Sudah bisa tapi sekarang nggak bisa lagi karena mereka bukan lagi pejabat negara. Jadi sekarang baik kejaksaan maupun KPK dia harus benar-benar punya punya perkara yang memang betul-betul itu merupakan korupsi yang dilakukan oleh BUMN itu, pejabat BUMN itu. Nah itu harus begitu. Jadi nggak bisa dimain-mainkan lagi. Saya kira ini bagus dari satu sisi ini gitu. Ya, tinggal kita lihat siapa yang paling hebat Pak Abdul. Ini belum melengkapi jawaban dari Pak Agung tadi terkait dengan dan antara ketutup defisitnya gimana. Karena kalau sudah digabungkan tentunya akan susah mana yang rugi mana yang untung. Kita libatkan pendengar kembali karena sudah ada 2 pendengar yang sudah bergabung nih Pak Abdul. Yang pertama ada Pak Edi di Cengkareng. Silakan Pak Edi. Ya, selamat siang Pak Fikar. Selamat siang Pak Edi, silakan. Ya, gitu loh. Saya pikir kita ini Konoha aneh juga ya. Di negara Tiongkok itu kalau pemimpin BUMN kalau rugi itu dipenjara karena rugi udah pasti korupsi, pasti nggak bener. Jangankan dia korupsi, usahanya kerja nggak bener aja bisa dipenjara. Berarti dia menyanyiakan jabatan. Itu di negara lain, Tiongkok. Di sini kok bisa begitu ya? Saya aneh juga tuh. Jadi kalau menurut saya kalau kayak gitu mendingan KPK bubarin aja deh, nggak ada guna juga kok. Nggak ada guna, KPK juga sekarang juga alat politik, nggak benar-benar kerja, udah bubarin aja deh, nggak ada gunanya, percuma. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi ya. Kita menuju Serpong, Pak Abdul ada Pak Ahmad ini. Pak Ahmad, bagaimana komentarnya Pak Ahmad? Ya, selamat sore Mas Hari, Pak Abdul Fikar. Selamat sore Pak. Intinya adalah hukuman mati Pak buat koruptor. Saya setuju sekali tuh Pak Okta yang dari Cilengsi itu yang suka belak-belakan ya pendengar Elvin Tastia juga. Itu benar Pak. Harus hukuman mati Pak. Maaf ya saya sedikit panjang nih. Kita kan sering ke Tanah Suci Pak. Lihat itu orang waktu sholat mereka tinggal aja Pak. Mereka tinggal aja karena nggak ada yang maling Pak. Karena hukuman tegas langsung dipotong tangannya. Kalau orang yang berbuat zalim membunuh orang langsung dibunuh lagi. Jadi itu hukuman Tuhan paling oke Pak. Hukuman mati bagi koruptor. Tuhan tuh tahu bagaimana dia menciptakan manusia, dia yang tahu bagaimana manusia itu. Kayak kita lah, pencipta mobil, pencipta motor kan otomatis kan tahu cara menggunakannya. Itu Tuhan yang tahu. Cuman kita aja nih, bangsa kita, bangsa Konoha ini nggak bisa mengerti. Nggak akan bisa Pak, sampai hari kiamat nggak akan bisa selesai Pak. Korupsi ini akan terus berada, terus berjaya dia. Walaupun ada KPK mau bagaimana, percuma. Harus hukuman mati Pak. Tembak. Jadi masyarakat lihat, oh iya ya, dia korupsi dihukum mati loh. Nah, itu akan jadi shock terapi. Jangan peduli masalah HAM lah. Bullshit masalah HAM itu mah. Kita jangan terpengaruh sama orang-orang luar negeri yang nggak jelas. Kita punya bangsa jati diri sendiri kok, ya kan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad dan juga Pak Edi. Ada rasa pesimis dari masyarakat ya, kita bilang seperti itu Pak Abdul, dimana juga tentunya terkait dengan penegakan hukum juga nyatanya dalam pelaksanaannya ini sekali lagi kalau kita ulas kembali harus butuh kerja keras dalam pengungkapan karena ada beberapa tembok besar yang menghalangi terkait dengan pengungkapan hal tersebut. Bagaimana Pak Abdul? Ya, yang terakhir tadi Pak siapa? Dengan Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad di Serpong, Pak Edi. Ya, silakan. Ya, yang terakhir Pak Edi. Saya baru dari yang terakhir nih. Pak Edi, Tuhan saja menciptakan malaikat itu selalu berpasangan.
ada Rokit, ada Atit, ada yang menjaga kebaikan, ada yang menjaga keburukan. Nah, itu selalu begitu. Ya, jadi kalau Anda bilang nggak perlulah ada KPK, KPK itu usaha manusia mempersempit terjadinya korupsi gitu. Nah itu, dan manusia itu wajib berusaha itu. Tapi ketika sudah berusaha masih terjadi juga, nah itu namanya takdir, ya. Itu namanya takdir. Nah karena itu nggak bisa kita hanya berpendapat seperti itu. Udah bubarkan aja ini apa segala macam. Dan Tuhan saja menciptakan sesuatu itu selalu berpasang-pasangan gitu. Nah itu artinya apa? Itu artinya hukum alam gitu. Ya ada kejahatan harus ada pemberantas kejahatan. Nah karena itu kemudian nggak bisa kita hanya berpendapat tanpa berpikir lebih jauh. Nah itu untuk yang terakhir. Yang sebelumnya soal apa tadi Pak? Yang sebelumnya lupa ya. Hukuman mati untuk koruptor. Nah, hukuman mati untuk koruptor, undang-undang korupsi itu juga menyediakan, Pak. Ya, undang-undang korupsi itu ada di pasal 2 kalau nggak salah ya. Tetapi penerapannya itu pada waktu-waktu tertentu. Artinya korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu umpamanya korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, ya. Korupsi yang dilakukan pada saat krisis moneter, ya, krisis ekonomi, atau korupsi yang dilakukan berulang-ulang. Dia udah korupsi lagi gitu. Nah itu bisa hukuman mati diterapkan. Jadi ada di dalam undang-undang korupsi itu pasal atau ketentuan mengenai hukuman mati, tapi penerapannya bersyarat gitu. Dan syaratnya itu tadi, ya diterapkan dalam keadaan tertentu. Nah keadaan tertentu itu adalah korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, korupsi yang dilakukan pada saat krisis ekonomi atau krisis moneter, dan korupsi yang dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi itu hukumannya sudah ditentukan, itu hukuman mati itu sebenarnya, begitu. Nah, jadi cukup prospektif sebenarnya undang-undang korupsi kita sudah jauh pikirannya sampai ke sana, begitu, Pak. Ya, tapi nyatanya dicari celahnya ya Pak Abdul ya. Kalau ada kategori-kategori hukuman mati tadi, biar tidak terulang korupsinya sekaligus besar, toh maksimal juga hukumannya hanya 6 tahun, ujung-ujungnya juga berubah 20 tahun, meskipun itu ada protesnya. Kalau nggak ada protesnya pun juga lolos nih ya. Ini kan nilainya cukup besar. Kalau kita melihat dari kisah yang lama. Ya, ini juga dicari celah dong artinya dari para koruptor ya. Betul, itu kita akui itu penegakan hukum kita belum beres ya, belum bersih bersihnya. Penegakan hukum kita memang masih harus dibenahi gitu. Nah karena itu peran masyarakat ya memonitor selalu ya kerja para penegak hukum ini akan menjadi penting gitu, menjadi sangat penting gitu ya. Meskipun umpamanya kita sudah punya komisi yudisial, kita sudah punya KPK, kita sudah punya banyak LSM, tetapi peran masyarakat secara langsung juga saya kira masih menjadi perlu. Ketika melihat penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum, apakah itu KPK, apa itu kejaksaan, apa itu pengadilan, maka itu harus dilaporkan, harus dikemukakan, ya karena itu menjadi tugas kita bersama memperbaiki itu. Nah, kalau kita cuek-cuek saja, udah biarinlah ada KPK ini segala macam. Ya udah, selesai seperti ini. Ya, jadi KPK jalan sendiri, kejaksaan jalan sendiri, LSM juga teriak sendiri, tapi masyarakatnya cuek. Nah, itu juga berbahaya seperti itu. Nah, karena itu bagi masyarakat yang mempunyai informasi atau informasi dan sebagainya gitu ya, maka itu bisa disalurkan apakah itu ke KPK, apakah ke LSM yang khusus anti korupsi sebenarnya bisa supaya disuarakan supaya itu bisa juga tegakkan hukumnya. Begitu, Pak. Baik. Pak Abdul, artinya jika ini undang-undang sudah disahkan di mana juga sudah berlaku apalagi pada tanggal 24 Februari kemarin ya. Ini kurang lebih kita hitung belum cukup sebulan. Karena ini sudah terjadi, sudah jadi bubur nasi tadi. Namun untuk langkah-langkah maksimalnya ini KPK harus lebih ekstra ya, kerja sekali lagi harus lebih ekstra agar kiranya apa yang celah-celah yang takutnya nanti dimanfaatkan oleh para koruptor yang berasal dari BUMN ini tidak bisa terus berkembang biak ya. Karena memang jika ini tidak ekstra tentunya akan kalah di mata hukum. Iya, tidak hanya KPK Pak, karena KPK juga, semua Pak ya. Ketika menghitung kerugian negara
dia masih bergantung pada institusi lain, yaitu BPK. Jadi ada atau tidak kerugian negara itu akan tergantung BPK. Nah karena itu institusi anti korupsi ini harus kita pelihara, harus kita jaga benar-benar ya, supaya mereka bisa bekerja maksimal, itu supaya uang kita, uang rakyat bisa dimanfaatkan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan kita bersama. Begitu Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan melalui pesan WA nih Pak Abdul ya. Ada Pak Hanafi di Pasuruan. Pak, diawasi aja malingnya, tambah banyak apalagi nggak diawasi katanya. Wah, diawasi banyak paling nggak diawasi ya. Apa mau lebih banyak lagi yang mau disandra untuk kepentingan politiknya lagi? Terus kami gimana? Apa tangkap sendiri lalu tak bakar kayak maling motor itu katanya. Artinya hukum masyarakat tindakan anarkis akan timbul jika memang mungkin dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan hati masyarakat Pak Abdul. Seperti hukum rimba mungkin ya pelaksanaan nanti, takutnya seperti itu. Benar, mungkin ada kelemahan lah di dalam penegakan hukum kita, terutama ketika memberikan hukuman sebagai penjeraan. Itu yang menurut saya di situ ininya pokoknya gitu ya. Meskipun kita sudah meniru juga pola-pola dari negara lain gitu ya, atau bahkan dari konstruksi yang lain gitu ya. Kita sudah menyediakan malaikat pengawas yang banyak gitu ya, tetapi masih juga terjadi korupsi seperti itu. Nah itu juga artinya memang harus ada partisipasi yang sangat besar dari masyarakat ya, supaya setiap korupsi sekecil apapun bisa dibongkar, bisa ditegakkan gitu, supaya orang menjadi kapok, supaya orang menjadi jera untuk melakukan korupsi. Nah itu yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari partisipasi kita bersama. KPK adalah hanya sebuah lembaga, kejaksaan juga lembaga, yang isinya juga orang, ya. Maksud saya manusia juga yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin juga tidak bisa sepenuhnya konsentrasi dalam melakukan penegakan hukum anti korupsi ini. Nah karena itu kita bantu ya, sebagai masyarakat kita bantu. Kalau kita tahu ada informasi korupsi kita salurkan ya, kalau kita mengerti siapa yang korupsi ya kita laporkan, dan seterusnya. Begitu Mas. Oke, baik. Sekali lagi ini dukungan dari semua pihak, bukan hanya lembaga negara, baik pun KPK, kejaksaan dan sebagainya, namun masyarakat juga harus terus bersuara ya, agar kiranya gerakan-gerakan senyap ini bisa disuarakan lebih keras, agar kiranya mungkin kita yang tidak terdengar semakin mendengarkan hal tersebut, agar kiranya para koruptor ini semakin banyak yang ditangkap. Artinya semakin banyak pengungkapan kasus korupsi, kinerja dari lembaga penegak hukum semakin baik Pak Abdul ya? Ya, itu yang pasti itu. Artinya penegak hukum korupsi betul-betul bekerja dengan baik gitu. Kita jangan ngomong dulu recovery-nya ya, berapa yang dikorupsi, berapa yang kembali. Ya mungkin itu belum seimbang gitu ya. Itu belum seimbang. Karena sebenarnya bersamaan dengan penuntutan korupsi, ya penegak hukum itu sebenarnya bisa juga melakukan gugatan perdata untuk memiskinkan si koruptor itu, untuk mengambil semua harta yang dikorup oleh dia gitu. Sebenarnya bisa juga melalui gugatan perdata umpamanya, atau gugatan kepailitan umpamanya. Nah itu bisa dilakukan itu. Nah cuma kan KPK baru pada tingkat perbuatannya saja gitu ya. Perbuatannya saja yang dicoba dihukum, tapi pengembalian kerugian negaranya itu belum maksimal memang ya, belum maksimal dilakukan. Nah karena itu menurut saya sih perlu juga ada satu lembaga yang khusus berusaha mengembalikan kerugian-kerugian negara yang diambil oleh para koruptor itu. Begitu Mas. Baik, terakhir Pak Abdul Fikar Hajar terkait dengan topik ini. Sekali lagi ini menjadi salah satu, mungkin menganggap ini, ada yang menganggap bahwa kebaikan, namun di sisi lain juga ada yang menganggap adalah jalan penghambat gitu ya. Apapun itu kan komentar dari masyarakat. Sekali lagi kedudukan yang tinggi adalah masyarakat Indonesia, di mana adalah ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Apa yang bisa harus dilakukan kepada seluruh lembaga penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan, kepolisian ya, yang juga tentunya nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan teknis hukuman. Silakan Pak Abdul. Ya, saya kira penegak hukum itu bekerja untuk kita semua, ya, menegakkan hukum, khusus di bidang pemberantasan korupsi, mengembalikan harta kita yang sudah kita bayarkan melalui pajak ke negara, supaya bisa kembali, gitu ya, supaya bisa untuk pembangunan
untuk masyarakat kita dan seterusnya, tidak diambil oleh perorangan koruptor. Nah, karena itu yang harus usaha melakukan itu, saya kira negara sudah cukup maksimal, umpamanya di samping ada polisi, ada kejaksaan, ya juga ditambah ada KPK. Itu artinya upaya serius. Walaupun kita juga menyadari ya masih banyak oknum-oknum polisi, oknum kejaksaan ya yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan sendiri. Masih banyak juga. Nah, karena itu partisipasi kita sebagai masyarakat untuk mengawasi ya, untuk membantu mereka menegakkan hukum, terutama mengembalikan hasil korupsinya kepada negara gitu ya. Nah, itu yang diperlukan gitu. Artinya partisipasi masyarakat tidak hanya diam saja, tapi kalau punya informasi disampaikan informasinya, atau kalau punya yang lebih dari itu juga disampaikan kepada penegak hukum, supaya penegakan hukum ini menjadi cepat dan menjadi menjadi secara pasti mereka bisa bekerja dan mengembalikan kekayaan negara yang diambil oleh para koruptor. Saya kira begitu, Mas. Jadi partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Ya, artinya kita tidak jangan berhenti bersuara dan terus menyuarakan terkait dengan kebenaran ya. Terima kasih Pak Abdul sudah bersama Elsin untuk edukasinya Pak Abdul. Oke, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore Pak, salam sehat selalu Pak Abdul Fikar Hajar. Pendengar narasumber kami ya, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Terima kasih untuk tanggapan dan juga komentar Anda. Elshinta News and Talk.